سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Melanjutkan pembahasan mengenai keutamaan dan keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nukil dari kitab Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra lil Imam Suyuti nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Yang mana pada pertemuan lalu kita membahas mengenai bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebut sosoknya, sifat-sifatnya dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Injil dan kitab-kitab yang lainnya. Masih mengenai hal yang mirip dengan hal tersebut, yaitu ikhbarul ahbar war ruhban bihi qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemberitahuan para ruhban, para ahli ibadah atau orang-orang yang berilmu, yang beragama atau pengikut daripada Nasrani ataupun Yahudi, dari agama Yahudi, al-ahbar war ruhban. Al-ahbar biasanya orang-orang yang mengikut daripada Yahudi, dan al-ruhban orang-orang yang mengikuti daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Mereka, jadi hal ini, bab ini akan menceritakan mengenai bahwa orang-orang dari para, kalau bahasa kita mungkin para pendeta, ya, orang-orang Nasrani dan juga dari Yahudi, mereka sudah memberitahukan tentang dekatnya zaman lahirnya dan dibangkitkan dan didatangkannya Nabi Muhammad SAW. Mereka memberitahukan bahwa ini sudah zamannya, sudah dekat, kemungkinan Nabi akhir zaman sudah ada. Gitu. Dari orang-orang para pendeta-pendeta tersebut. Yaitu yang akan diriwayatkan di sini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan, yang baik, mengenai kisah Islamnya sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu taala anhu arba. Kita tahu namanya Salman Al-Farisi. Faris itu artinya Persia, dari negeri Persia. Dia aslinya dari situ, tinggal di situ, dan dia berasal dari golongan orang-orang Majusi. Majusi adalah suatu agama yang mereka menyembah api. Menyembah api. Api jadikan sebagai tuhannya mereka, menuhankan api. Majusi namanya. Tidak berkeyakinan adanya Allah, tidak tahu adanya Tuhan. Lain dengan orang-orang Yahudi misalnya. Kalau orang Yahudi ahlul kitab, mereka tahu ada Taurat, tahu nabi-nabi, tahu ada surga, tahu ada neraka, ya. Cuman ada penyelewengan. Tetapi kalau Nasrani juga begitu, itu disebut dengan ahlul kitab. Mereka mengikuti kitab Injil sebenarnya, tetapi ada perubahan-perubahan yang dirubah, khususnya juga intinya dalam sisi akidah, ya, dalam Nasrani. Tetapi kalau udah Majusi, itu mereka tidak mempercayai adanya neraka, tidak mempercayai adanya, taunya api sebagai Tuhan mereka karena sumber daripada kehidupan dan begitu dan begitu. Nah, ini Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan sendiri tentang cerita beliau, bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya panjang, penuh rintangan, susah, dari jauh. Tapi karena niat, tekad, keinginan, ketulusan dari beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri Faris sampai ke Madinah. Dengan apa? Sebabnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan sebab-sebabnya. Beliau menceritakan, "Kuntu min ahli Faris wa kana abi
dihqan ardihi fakana yuhibbuni hubban shadidan hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Aku dahulu itu, ayahku termasuk orang yang punya andil di dalam peribadatan orang-orang Majusi, yaitu yang menghidupkan apinya. Dikasih bara, dikasih itu biar api itu tidak padam sama sekali. Nah, ayahnya ini sangat-sangat cinta kepada anaknya Salman ini. Cinta sekali. Saking cintanya, itu anak cerdas, pintar, dan juga hatinya polos dan terbuka untuk kebenaran, suka yang benar, suka yang hak. Itu khawatir ayahnya, anaknya ini berubah atau bagaimana, sampai-sampai anaknya ini gak boleh keluar rumah, kata dia. Saya kayak anak perempuan, gak boleh keluar rumah sama ayahnya. Saking sayangnya ayahnya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Tapi dalam kesesatan seperti itu, wajtahadtu fil majusiyah hatta kuntu qatinan nar alladhi yuqada fa kuntu kadzalika la a'rifu min amri nas syai'an illa ma ana fi. Jadi dia orangnya rajin, orangnya jujur dari hatinya. Dia tugasnya apa? Cuma tugas untuk menghidupkan daripada api. Nggak tahu urusan orang-orang sama sekali. Orang beragama apa, pemikiran orang bagaimana, nggak tahu. Dia dari rumah ke tempat ibadahnya, menghidupkan api, balik lagi ke rumah. Begitu aja. Sampai-sampai dia mengatakan, wa kana li abi dhai'a fiha ba'd al-amal fada'ani faqala li ay bunay inni qad shughiltu an dhai'ati hadhihi wa la budda li min islahiha fantaliq ilayha famurhum bi kadha wa kadha wa la tahbis anni fa innaka in ihtabasta anni shaghaltani an kulli shay fa kharajtu uridu dhai'atahu fa marartu bi kanisatin nasara. Kebetulan ayahnya itu punya toko usaha. Akhirnya karena ayahnya sudah mulai tua, sudah mulai susah, minta bantuan kepada anaknya biar ikut jaga di tokonya. Tapi kata dia, jangan kemana-mana, ke toko aja udah, jangan ke sana, jangan ke sini. Ya. Ketika dia jalan, udah mulai mau kerja di toko tersebut, dia pergi. Suatu hari dia jalan melewati kanisah, gereja, tempat orang-orang Nasrani sedang beribadah. Kebetulan di waktu beribadahnya mereka. Ya, namanya anak polos, nggak tahu apa-apa. Ini apa katanya? Ini apa? Oh, ini agama Kristen. Nah, akhirnya dia penasaran, dia datang. Duduk lama. Sampai bapaknya bingung. Ini anak kemana hilang? Balik di sore hari, balik. Marahi sama abahnya, sama ayahnya. Kenapa engkau terlambat? Iya, saya lihat tempat Nasrani, Nasara, Kanisa, mereka bicara begini tentang agama, tentang adanya Tuhan. Kelihatannya omongannya bagus. Wah, mulai terpengaruh. Mulai terpengaruh. Ayahnya, akhirnya malah ayahnya diikat tuh anaknya, nggak boleh keluar. Di penjara, di rumah nggak boleh keluar kemana-mana. Ya. فسمعت رسول فقلت ما هذا قال هؤلاء النصارى يصلون فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حال فوالله ما زلت جالسا عندهم حتى غربت الشمس. Saya duduk di tempatnya tadi itu, gereja itu, sampai terbenam matahari. وبعث أبي فطلبني في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ولم أذهب إلى ضيعته فقال بأين كنت ألم أكن قلت لك فقلت يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصارى فأعجبني صلاتهم. Saya melewati suatu kaum namanya Nasara. Ternyata saya merasa takjub dengan salat mereka, dengan ibadah mereka, wa du'ahum, dan doa mereka. Fajalastu anzuru kaifa yaf'alun. Saya liatin mereka tuh ngerjainnya apa aja sih. Ya, duduk bersama mereka. Faqala li ay bunay dinuka wa din abaika khairum min dinihim. Wahai anakku, agamamu dan agama ayah kita, nenek moyang kita itu lebih bagus dari agamanya mereka. Nggak punya hujjah kecuali orang tua aja, ya. Cuman ngikut aja, orang tua kita begini udah. Sebenarnya hal yang semacam ini kadang-kadang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang ingin merusak daripada Islam. Misalnya ada orang-orang yang datang dengan pemahaman yang baru atau dengan pemahaman yang berbeda dengan pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka ketika dakwah kepada orang awam, kenapa kalian kok tahlilan? Tahlilan itu nggak dilakuin oleh Nabi, walhasil dengan dalilnya mereka. Lalu apa? Kan jawaban orang awam, ya saya orang tua saya begitu, kan gitu.
Saya ngikut-ngikut aja. Ya ini memang kesalahan mereka juga, nggak belajar, ikut-ikutan doang. Akhirnya mereka menggunakan dalil ini. Tuh, kalian nggak boleh kalau sesat ngikutin aba-aba atau orang tua. Kalau sesat nggak boleh. Kayak orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang mengikuti orang tua mereka atas kemusyrikan mereka. Disama-samain orang muslim dengan mereka, kan beda jauh. Harusnya kan enggak. Oh begitu, coba tanyain mereka kenapa, dalilnya apa, memangnya boleh, kan begitu. Ini enggak. Nah ini sebagian penyelewengan dari pemahaman. Ingin membutakan orang awam, dia langsung aja vonis, oh nggak boleh ngikut-ngikut orang tua buta dengan begitu. Ya, itu juga salah dari kitanya. Apa salahnya? Nggak belajar. Ya, nggak belajar. Nah, orang awam akhirnya kenapa tahlilan? Ya udah adat. Nah, udah tradisi. Kenapa maulidan? Ya udah begini memang. Biasa kalau bulan maulid maulidan, nggak tahu dia. Ya, ulamanya mungkin juga nggak menjelaskan. Merekanya terima jadi, nggak mau tahu juga. Nah ini kurang belajar. Nah, jadi harusnya kita tahu juga dasar-dasarnya apa, kenapa dibuat seperti itu, kenapa diadakan seperti itu. Semuanya ada landasan hukumnya. Nah, lalu orang tuanya mengatakan, "Faqultu la wallah ma huwa bikhairum min dinihim. Haula'i qaum ya'buduna Allah wa yad'unahu wa yusalluna lah wa nahnu innama na'budu naran nugidha bi aidina idza taraknaha matat." Nah, ini anak memang punya kecerdasan dan suka mengikuti yang benar. Ya. Ini termasuk sesuatu yang penting bagi seseorang, yaitu ketika dia melihat sesuatu yang hak, yang benar, itu dia ikuti. Bukan mengikuti hawa nafsu aja, tradisi, enggak, ngikuti yang benar. Nah, anak ini yaitu Sayyidina Salman, beliau mengatakan, kan ayahnya mengatakan agama kita lebih baik daripada agama mereka. Kata anaknya, tidak demi Allah. Mereka ini menyembah Allah dan mereka berdoa kepada Allah, Tuhan semesta alam yang mereka sebut pencipta alam semesta. Sedangkan kita menyembah api, katanya, yang kita nyalakan sendiri. Kalau kita nggak nyalakan, mati itu apinya. Masa Tuhan seperti itu? Mereka lebih bagus. So, akalnya dipakai. Dan itu memang seperti itu. Faba'athtu ila an-nasara faqultu lahum aina ajidu hadha ad-din alladhi arakum alaih. Ketika seperti itu, Sayyidina Salman udah, berarti kan ayahnya nggak bakalan ngasih untuk dia berpindah agama atau seperti itu. Lalu dia tanyakan, dan ini juga titik penting, yaitu menanyakan sesuatu pada sumbernya, cari sumber utamanya. Sayyidina Salman bertanya kepada orang-orang Nasrani yang ada di Kanisa, di mana saya akan mendapatkan agama kalian dengan benar? Artinya, bagaimana saya bisa belajar agama ini tapi dengan benar? Sumbernya di mana sih? Kan mereka di Persia. Sedangkan basic orang-orang Nasrani itu di negeri Syam, ya, lebih kepada negeri Syam sana, ke Palestina dan sekitarnya. Itu intinya di sana. Dia tanya, kalau bis Syam, titiknya kita, sentralnya kita itu di negeri Syam, yaitu di sekitaran Palestina dan sekitarnya. Faqultu fa idza qadima alaikum hunaka nas fa'dhinuni. Ya, kata beliau, kalau ada rombongan datang dari orang-orang Syam ke sini, kan biasa begitu perdagangan, orang pindah ke sana. Kalau ada rombongan datang, kasih tahu saya mau pergi sama mereka. Subhanallah, datang mereka, dikasih tahuin, ada rombongan yang mau datang. Ya udah, saya akan pergi. Ketika itu saya diikat, katanya. Falamma qadha hawaijahum wa aradu rahil ba'athu ilayya bidzalika fatarahtu al-hadid alladhi fi rijli. Beliau diikat di kakinya oleh ayahnya biar enggak keluar. Ketika saya sudah tahu bahwa ada rombongan datang mau jalan, saya lepaskan daripada kaki saya atau ikatan yang di kaki saya pergi dan mengikuti mereka. Fantalaqtu ma'ahum hatta qadimtu Syam, sampai aku sampai ke negeri Syam. Falamma qadimtu, ketika saya sampai, qultu man afdal ahli hadzal din. Tuh lihat nih, pintarnya beliau. Ketika beliau sampai di negeri Syam, enggak begini. Nasrani, orang-orang Nasrani kayak gimana sih? Kayak gini, ya udah deh saya ikut-ikutan. Enggak. Apa yang dia tanyakan? Siapa orang terbaik yang paling mengerti agama Nasrani di sini? Tuh, dia tanyain. Tanya kepada sumber yang bisa dipercaya. Ini penting nih kita nih. Jangan asal-asal agama dari sumber-sumber yang enggak jelas.
belajarnya nggak jelas. Dari siapa ngomong? Dari siapa ente kamu? Katanya sih begitu. Katanya. Ilmu katanya. Hah? Ini urusan dunia akhirat, urusan halal haram, urusan boleh tidak boleh. Masa katanya? Nggak bisa begitu. Nah ini lihat pelajaran Sayyidina Salman Al-Farisi. Beliau ketika sampai negeri Syam tanya, di mana saya bisa mendapatkan orang terbaik, artinya ulamanya, orang solehnya dari penganut agama ini, kata beliau. Fagalu al-usquf sahibul kanisah. Usquf artinya pendeta yang di kanisah ini, itu yang terbaik di kita. Dia datang, fajitu fagultu lahu inni ahbabtu an akuna ma'ak fi kanisatik wa a'budullah ma'ak fiha wa ata'allam minkal khair. Saya siap dong nih berguru nih. Saya mau datang ke sini, saya pengen belajar, saya ingin juga ikut menyembah Allah di dalam tempat ibadah ini, dan saya mau membantu belajar sekalian, belajar agama di sini, bimbing. Kata orang tersebut, fakunai, ya udah, duduk di sini. Fakuntu wa kana rajulusu. Kata beliau, ketika saya sampai ke situ, ternyata ini orang penipu. Orang nggak benar. Tuh lihat, tidak mengikuti orang dengan buta. Tidak mengikuti orang dengan buta. Dia koreksi juga, walaupun dia aslinya majusi, tapi kan dia tahu orang bohong atau enggak. Apa kata dia? Kana ya'muruhum bis sadaqah wa yuraqibuhum fiha fa idza jama'ahum ilaih iktanazaha. Dia apa jeleknya katanya? Dia nyuruh-nyuruh orang untuk sedekah. Sedekah, banyak-banyak nyumbang untuk kanisa, untuk tempat ibadah. Terus kalau udah orang-orang nyumbang, dia apain? Duitnya buat dia sendiri. Nah, dijaga kan, dia asisten pribadi tuh, tahu. Waduh, disimpan sendiri buat dia. Fa abghadtuhu. Saya enggak suka dia. Enggak suka sifat-sifatnya begitu. Ya, terus apa katanya? Bughdan syadidan, enggak suka banget sama orang kayak begini. Artinya enggak jujur. Dia orang yang jujur. Suka dengan orang yang jujur. Enggak terima kalau ada orang kayak gitu. Walaupun zahirnya ahli ibadah. Berkhidmat di tempat kanisa atau tempat ibadah. Lima ra'aitu min hali falam yalbath an mat. Enggak lama mati tuh orang. Ketika mati, falamma ja'u liyudfinuhu, orang-orang datang kan ngelayat tuh, meninggal. Oh, ini pendeta mereka yang besar, mau dibikin acara besar. Qultu lahum, saya katakan kepada orang-orang biar orang-orang tahu harta mereka kemana larinya. Katanya, wahai orang-orang, ini orang penipu, nggak bener. Mereka kesel. Kamu orang pendatang, datang di sini malah nuduh penipu ke gurunya kita semua nih, dibilang penipu katanya. Iya. Kenapa? Karena ya'murukum bis-shadaqah wa yarghabukum fiha hatta idza tama'tumuha ilaihi iktanazaha wa lam yu'tiha al-masakin. Dia nyuruh kalian sedekah, kalian sudah kasih, enggak dibagikan kepada orang-orang miskin, disimpan sendiri. Kata mereka, buktinya mana? Inti ngomong kayak gini. Enggak percaya? Saya tahu tempatnya. Tempatnya dia nyimpan emas juga saya tahu. Ayo sini. Di tempat di bawah, nih emas-emasnya, semuanya sedekahnya orang masih utuh. Kayak mau diapain ya emas segitu, ujung-ujungnya mati. Dimakan kagak, dipakai enggak. La ilaha illallah. Itu tamaknya manusia, Kev. Ya? Manusia punya tamak begitu. Kumpulin, mau ngapain kumpulin? Di kuburannya manfaat enggak? Kepake enggak? Punya rumah, bangun enggak? Kan kalau bangun rumah kan dicurigain orang. Iya kan? Loh, bangun rumah dari mana ini? Orang kerjanya cuma di kanisa doang? Dari mana duitnya? Kan begitu. Mau makan enak juga susah. Pendeta makan enak, mau foya-foya nggak bisa. Buat apa tuh duit? Ya, subhanallah. Tapi manusia, kalau udah punya tamak, punya rasa suka dengan uang, dia buta dengan itu udah. Taib, kata dia, ukhriju lakum kanza. Saya akan keluarkan di mana dia menyimpankan harta. Faqalu hatuhu fa akhrajtuhu lahum sab'a qilal mamlu'a dhahab wa warigan. 7 tong katanya. Saya keluarkan kepada mereka 7 tong besar, di dalamnya dipenuhi dengan emas dan perak. Oh Allah, hasil berapa tahun? Nimbun berapa tahun nih?
La ilaha illallah. Ujung-ujungnya mati, nggak dipakai. Ya Allah. Ya. Fa akhrajtu lahum. Qal falamma ra'u dzalik qalu wallah la nudfinu abadan. Kata mereka ketika mereka melihat hal tersebut, kata mereka, demi Allah ini orang nggak pantas dikubur aja, nggak pantas. Udah, kita salib aja tuh orang. Akhirnya nggak dikubur, malah disalib. La ilaha illallah. Wa maru bil hajar, wa ramu bil hajar, udah mati nih, dilempari batu lagi. Saking keselnya orang-orang. Ya, dilempari batu. Wa ja'u bi rajulin akhar. Akhirnya didatangkan pendeta lain, gantiin ini. Faja'alahu makana. Fala wallah ma ra'aitu rajulan qattu la yusalli al-khams ara annahu afdal minhu ashad ijtihadan wa la zahadatan fid dunya wa la ad'ab laylan wa naharan minhu. Datang satu orang lagi, kata dia kalau yang ini benar-benar ahli ibadah, soleh, orangnya zuhud terhadap dunia, nggak suka dunia, benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar baik, orangnya bagus dan berilmu. Ma'alamani ahbabtu syai'an qablahu hubbah. Sampai saya jatuh cinta kepada orang tersebut, benar-benar cinta yang luar biasa. Lihat, cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan. Yang pertama jabatannya sama, pendeta juga, tapi yang itu penipu, dia nggak suka. Yang ini jabatannya sama, pendeta juga, tapi dia ahli ibadah, benar dalam beribadah, dicintai sama dia. Terus gimana? Falam azal ma'hu hatta hadaratul wafa. Saya terus bersamanya, belajar darinya sampai dia mau meninggal. Taib. Faqultu fulan qad ahdaraka ma tara min Allah wa inni wallahi ma ahbabtu syai'an qad tuhibbaka famadza ta'muruni wa ila man tusini. Fulan, kau sudah seperti ini, ajalmu sudah dekat dan saya sangat cinta kepadamu, saya suka dengan jalanmu seperti ini, kejujuranmu, zuhudmu. Kalau saya setelah engkau meninggal nih, saya kemana? Apakah ada wasiat saya pergi kemana, ke siapa, berguru ke siapa gitu, maksudnya gitu. Maka orang ini mengatakan, faqala li ay bunay ma a'lam illa rajulan bimusil fa'tihi fa innaka satajidu ala mithli hali. Saya enggak tahu siapa-siapa yang seperti saya kecuali ada orang di kota Musil, namanya kota Musil, di negeri Syam juga. Datang ke sana, engkau akan mendapatkan dia sama sepertiku. Akhirnya pergi ke sana. Falamma mata lahiqtu bil Musil fa ataitu sahibaha fa wajadtu ala mithli halihi. Saya dapetin orangnya sama, ahli ijtihad, ahli ibadah, orangnya baik semua. Dia duduk bersama dia. Subhanallah, ini orang yang kedua nih yang baik nih, mau mati juga. Subhanallah ini. Tapi subhanallah itu perjalanan begitu, proses untuk ketemu siapa, nanti ketemunya Nabi Muhammad SAW. Tapi proses panjang. Beliau cerita sendiri. Ketemu ini orang mau meninggal lagi. Fulan, nanti mau meninggal nih, anak nggak punya guru lagi. Saya kemana? Kemana? Lihat orang ya, membutuhkan guru dan pembimbing. Orang yang jujur tuh haus, nggak bakalan merasa cukup. Nggak mengatakan udah saya udah pernah ngaji sama fulan, udah cukup nggak mau ngaji lagi, nggak mau nimba ilmu lagi lah. Orang yang mau kebaikan, orang yang jujur, benar tulus, pengen terus menambah ilmu. Ini seperti Salman Al-Farisi. Udah bertahun-tahun belajar, udah tahu cukup ya. Mungkin dia aja jadi pendeta, udah cukup ya. Udah jadi guru besar aja udah sekalian. Enggak, saya mau cari orang yang bimbing saya. Ya, ketika dia akan mati, meninggal, begitu juga. Berikan wasiat, katanya. Ada satu orang yang saya kenal kayak begini juga di Nasibin, tempat namanya Nasibin. Bahwa alamithli alaih. Coba ente kesana, di kota ini ya ada tempat. Ketika dikubur sudah saya datengin ke orang tersebut. Saya diwasiati sama fulan tadinya, terus kemudian ke fulan. Sekarang ke Anda untuk saya berkhidmat di sini, saya duduk, saya belajar. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Duduk, belajar lagi di situ. Mau mati lagi. Yang keberapa nih? Yang ketiga. Yang baik, yang ketiga. Gurunya sih udah 4 berarti ya, yang udah datengin. Yang ketiga, mau mati lagi. Fulan mau mati. Ya, saya kemana nih? Berguru kepada siapa? Katanya saya pikir ada mungkin satu orang. Kalau dia masih hidup juga. Di mana? Di kota namanya Umuriyah min ardir Rum. Udah deket Romawi, udah deket sana. Fa'tihi, ente datangi dia, engkau akan dapatkan dia sama seperti kita, satu jalan. Datengin lagi. Ini yang ketiga nih. Ya. Saya diwasiati, saya datang ke sini.
Subhanallah, ini yang ketiga atau yang keempat? Keempat nih. 3 udah mati, yang baik-baik. Ini yang keempat. Didatangi, fulan, subhanallah, udah mau mati juga. Fulan, udah mau meninggal lagi nih orang. Gimana nih? Saya masih haus. Saya masih pengen dibimbing. Kepada siapa saya akan pergi? Kata dia, dipikir sama orang. Kayaknya sih udah nggak ada orang-orang kayak kita lagi. Ya terus kok. Tapi tenang. Sepertinya dari yang saya lihat dari kitab dan juga tanda-tanda kenabian akhir zaman, sepertinya nabi akhir zaman itu sudah diutus. Kayaknya ini zaman sudah ada dia. Cuman memang dia tidak ada di negeri sini, bukan di daerah sini. Di mana tempatnya nabi akhir zaman akan diutus? Memang kita lagi menanti dia, tapi sepertinya zamannya sudah zaman kita. Coba engkau cari. Wa inna fi alamat la tukhfa. Katanya tempatnya di mana? Dia nanti akan pindah ke suatu kota yang kota tersebut subur dengan pohon korma. Pohon korma. Daerahnya daerah tandus sebenarnya, tetapi kota tersebut kota yang subur dengan pohon korma. Salah satu petanda-petandanya. Dia memiliki beberapa tanda, ciri-ciri yang gak bakalan sama dengan yang lainnya. Apa saja? Baina katifaihi khatamun nubuwah. Antara dua bahunya ada tanda kenabian. Artinya seperti daging yang tumbuh, itu sebagai tanda kenabian. Terus yakulul hadiyah wala yakulus sadaqah. Tandanya dia menerima dan memakan hadiah. Kalau dihadiahkan, dimakan, diterima. Kalau disedekahkan, sedekah, dia tidak makan. Bedanya apa sih hadiah sama sedekah? Beda. Kalau hadiah itu tanda lebih, jadi kayak orang, kalau hadiah itu misalnya contoh, orang kaya kita kasih uang, kita kasih makanan, itu apa? Hadiah apa sedekah? Hadiah. Tapi kalau kita ngasih orang miskin, orang kelaparan, sedekah, gitu. Nah, perbedaannya apa ya? Di niatnya. Kalau hadiah itu lebih menghormati lah, begitu. Kalau sedekah ya seperti orang susah kita bantu, begitu. Walaupun semuanya bagus, semuanya baik. Tapi Nabi SAW, ciri-ciri Nabi, beliau tidak makan sedekah, makannya hadiah. Fa in istata'ta, kalau engkau bisa, engkau datang dan menemui dia, wah itu keberuntungan untukmu wahai anakku. Kepada Salman Al-Farisi. Ini guru yang keempat nih. Keempat yang baik-baik. Ya, mati udah meninggal semua. Perjalanan panjang. Negerinya di mana? Dekat negeri Romawi. Nabi di mana? Nabi di Madinah. Gimana bisa sampai? Ya, taunya di mana? Emang ada GPS? Ada telepon? Mana sih Nabi akhir zaman? Cari di Google gitu. Nggak ada. Emang kayak kita sekarang. Rumah saya di daerah Parung Kuda. Parung Kuda. Kita tahu. Jauh kayak gimana juga bakal sampai kalau udah tahu alamatnya kan gitu. Ini lah tahu alamatnya. Nggak tahu di mananya, nggak tahu apa-apa. Cuman tahu ciri-ciri kota. Lah kota ada banyak pohon kormanya kan? Emang satu di negara di dunia? Banyak. Gimana bisa ketemu? Tapi subhanallah, orang yang jujur, orang yang tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan dan ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Walaupun kayak gimana caranya, Allah yang atur, bukan kita. Ya. Kata beliau apa? Falamma waraina, udah mati ini orang, hatta marra, udah dikubur, marra bina rajalun min tujjar al-arab min kalb. Faqultu lahum tahmiluni ma'akum hatta taqdumu bi fi ardil arab. Kan dikasih tahu nih ciri-cirinya dia di negeri Arab. Ciri-ciri tempatnya. Subhanallah, datang orang-orang Arab, pedagang dari kabilah namanya Bani Kalb. Ya. Dibilang, "Kalian orang Arab ya? Boleh enggak saya ikut kalian sampai saya ke negeri Arab sana?" Kata mereka, "Silahkan, mau ikut silahkan, ayo ikut." Kalau kalian mau, saya kayak kasihkan kepada kalian nih duit saya, ini saya yang punya. Kalau na'am, fa'ataitum iyah wa hamaluni. Udah, saya kasih bayar nih ongkosnya. Kasih semuanya, lalu saya diajak hatta idza ja'u bi wadil qura zalamuni. Sampai kepada Wadil Qura, ada wadi, udah masuk ke lingkup Arab, sudah wilayahnya. Apa? Mereka mendolimi saya. Kan dibayar, diupah. Ya, diapain? Dijual sebagai budak sahaya. La ilaha illallah. Orang merdeka nggak ada apa-apa, ya dijual, dijahatin.
Tuh, tapi apakah dia putus asa? Dia mengatakan, ya Allah, saya mau cari Nabi akhir zaman. Kok saya jadi budak sahaya ya Allah? Sengsara banget hidup saya ya. Enggak. Dia nggak nyerah. Tahu bahwa Allah pasti akan tunjukkan jalan. Apa yang terjadi? Qala zalamuni faba'uni 'abdan min rijali min yahudi wadil qura. Dijual ke orang Yahudi dari Wadil Qura, orang Yahudi yang tinggal di Wadil Qura. Fa wallahi laqad ra'aitu an-nakhla wa tami'tu an yakuna al-balad alladhina atali sahibi. Ketika dijual sudah sama orang Yahudi dari Wadil Qura, diajak kan ke situ. Ketika dia ke sana, dia lihat, ini kota banyak pohon kurmanya nih. Mungkin ini kali ya ciri-cirinya. Ada. Wa ma haggat indi hatta qadima rajulun min Quraidah min Yahud Wadil Qura fabta'ani min sahibi. Ini tempatnya memang ada kormanya juga. Subhanallah, nggak lama di situ saya tinggal, saya di situ datang orang-orang dari Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tinggalnya di kota Madinah udah. Apa? Orang Yahudi dari Wadil Qura ini jual Salman kepada orang Bani Quraidah. Ya Allah, diantar sama Allah. Dianterin ke Nabi. Ya kan? Padahal di situ apa? Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Sebelum hijrah beberapa saat. Akhirnya dibawalah ke kota Madinah. Fa kharaja bi hatta qadima bi fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu fa araftu na'taha. Ketika saya sampai ke kota Madinah, ini dia kotanya. Tuh lihat, bisa tahu kota Madinah. Padahal dia nggak pernah lihat. Nggak lihat foto-fotonya enggak. Kalau kita kan lihat foto kesana, oh iya sama kayak yang di foto. Nah, dia enggak. Dari ilmu aja, dari yang dipelajari, dikasih tahu tanda-tanda, ciri-cirinya ada begini, pegunungannya begini, pohonnya begini, ada begitunya. Pas sampai sana yakin ini kotanya. Subhanallah. Fa agamtu fi riggi ma'a sahibi. Wa ba'atha Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. La yadhkur li syai'an min amrihi ma'a fi min ar-rig. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad di kota Makkah. Sedangkan saya masih tinggal di Madinah. Saya enggak dengar sama sekali kabar tentang Nabi yang ada di kota Makkah. Karena dia sibuk dengan kerjaannya dia. Enggak dengar cerita, dengar kabar. Sampai kapan? Wa ana ma'ali sahibi fi nakhlin. Saya ngerjain kebun korma. Fallah innahu la fiha idja'an ibnu ammin lahu faqala ya fulan qatalallahu bani qailah wallahi innahum la fi guba mujtami'una ala rajulin ja'a min Makkah yaz'umuna annahu nabi. Nih Salman katanya saya lagi sibuk nyangkul, lagi jagain korma. Si tuan tanah nih, orang Quraidah, Bani Quraidah nih Yahudi, datang temennya ngasih kabar. Ini orang-orang ada perubahan sesuatu nih di kota ini. Ada apa? Mereka sekarang lagi berkumpul di Kuba. Kuba itu dekat dari Madinah. Mengumpul kepada seseorang dan mengikuti seseorang yang orang tersebut mengaku dirinya sebagai nabi. Sayyidina Salman curi omongan, pembicaraan nih. Pas dengar kayak gitu, langsung kaget dia, spontan ngomong kepada tuan, apa kabar itu? Apa kabar itu? Ini kan pembantu nih, lagi kerja. Tahu-taunya kok nyelonong gitu tanya tentang apa itu kabar, apa itu kabar. Diapain sama tuannya? Ditampar. Apa urusanmu dengan urusan ini katanya? Nggak tahu dia ini Salman Al-Farisi bakal menjadi orang besar. Ya nggak tahu. Ya, ditampar, dibilang yadahu farafa'a yaday maula yadahu falakamani lakma syadida, bukan ditampar lagi, ditonjok kata bahasa kita. Dipukul dengan pukulan yang keras katanya. Wa qala malak wa li hadza, apa urusanmu dengan ini? Aqbil ala amalik, udah ente kerja aja. Qala la syai', iya enggak ada apa-apa. Inna ma sami'tu khabaran fa ahbabtu an a'lamu. Saya dengar cerita atau kabar, saya pengen tahu aja gitu. Wa sa'altu fa laqitu imra'atan min ahli biladi fa sa'altuha fa idza ahli baitiha qad aslamu. Dia punya kenalan dekat dari situ, orang-orang situ, orang Madinah. Saya tanya tentang Nabi ini, apa sih ceritanya? Iya, ternyata mereka keluarga yang sudah memeluk Islam. Jadi kan tahu banget tentang Nabi Muhammad, diceritakan. Oh, ini Nabi akhir zaman begini. Falamma amsaitu wa kana indi syai' min at-ta'ama fa idza ahli baitiha qad aslamu fadallani ala Rasulillah. Mereka memberitahukan alamatnya Rasulullah tinggalnya di mana. Dalam riwayat Rasulullah masih di Kuba. Dalam riwayat lain Rasulullah sudah di Madinah, sudah masuk ke kota Madinah. Ketika itu katanya di malam hari,
Wa kana 'indi syai' minat ta'am. Saya punya beberapa makanan gitu. Ya, saya siapin punya saya sendiri gitu. Fa hamaltuhu wa dhahabtu bihi ila Rasulillah. Saya bawa. Kan ini tanda kenabian. Ini Salman Al-Farisi bukan orang yang telan mentah-mentah. Kan tahu, orangnya harus lihat bener enggak nih orangnya. Kan dia udah tahu ada alamatnya tadi, tanda-tandanya. Nah, katanya yaudah deh saya bawa nih makanan. Oh, di Guba. Di sini riwayatnya beliau Nabi masih di Guba. Faqultu lahu innahu balagani annaka rajulun saleh. Saya sedang dengar bahwa engkau ini orang yang baik, orang yang soleh. Dan ente banyak teman-teman, orang-orang yang ikut juga pendatang. Maka ini sedekah dari saya. Sedekah saya untuk engkau. Katanya engkau yang paling layak untuk menerima ini. Fa amsaka Nabi SAW yadahu. Rasulullah enggak ikut makan. Qala li ashabihi kulu. Ayo makan kalian. Beliau enggak makan. Jaga tangannya, enggak makan dari sedekah. Ini kan dibilang sedekah. Faqultu fi nafsi. Nah, dibilang hadhi khallatun mimma wasafa li sahbi. Satu tanda. Apa? Besoknya lagi, ya. Thumma raja'tu tahawwala Rasulullah ila al-Madinah. Rasulullah udah pindah ke kota Madinah, enggak langsung besoknya gitu. Rasulullah udah kota Madinah. Fa jama'tu syai'an, kumpulin makanan, thumma ji'tu bihi. Datangin ke Rasulullah SAW. Inni qad ra'aituka la ta'kulu sadaqah wa hadhihi hadiyah wa karamah laysat bisadaqah. Saya lihat waktu itu saya kasih hadiah, sedekah. Sepertinya engkau tidak makan sedekah, tapi yang ini hadiah dan penghormatan untukmu, bukan sedekah. Ketika seperti itu, fa'akala Rasulullah wa akala sahabat. Sini semua sahabat ikut Rasulullah, ikut makan. Kata dia, faqult hadhi khallata. Ini dua-dua tanda udah kangen, udah tergerak hatinya, pengen datang kepada Nabi, tapi masih ingin meyakinkan diri dulu. Tsumma jitu Rasulullah wa huwa yatba'u janazah. Dengar ada jenazah, Rasulullah lagi ikut jenazah, mau nguburin. Ini kesempatan nih, barangkali saya bisa lihat tanda yang ketiga, yaitu tanda khataman nubuwah. Tanda di belakang punggung Nabi SAW ada suatu kayak daging tumbuh, itu tanda kenabian. Falamma ra'ani Rasulullah istadartuhu arafa anni astathbitu syai'an qad wusifa li. Ketika dia datang ikut jenazah, itu Sayyidina Salman tuh muter-muter terus. Maksudnya cari posisi gitu gimana. Dan di saat itu Rasulullah pakaiannya bukan pakaian kayak macam kita begini. Pakainya yang cuman kain aja ditutupin, kayak orang pakai ihram. Bajunya begitu aja waktu itu. Kesempatan kan, bisa aja lihat punggungnya Nabi di belakang lihat gitu. Rasulullah ngeliatin saya nih, bahwa saya begini. Ketika Rasulullah udah tahu nih, sadar, fawadha'a rida'ahu an dhahri. Ketika dia lihat Rasulullah ini orangnya muter ke belakang lagi. Kata Rasulullah langsung bukain ini ridanya, dibukain. Bajunya dibukain sama Nabi SAW, biar dia lihat. Wada'a rida'ahu an dhahri, dia letakkan ridanya. Fa nadhartu ilal khatam baina katifi, saya lihat tanda tersebut ada di antara dua bahunya. Kama wasfa li sahib, persis seperti yang ditandakan oleh guruku itu. Fa akbabtu alaihi ugabbiluhu abki. Saya peluk Rasulullah dan dari belakang, dan saya ciumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nangis katanya. Fa qala tahawwal ya Salman, hakadha. Wahai Salman, dari belakang nih dipeluk Rasulullah. Kata Rasulullah, dari sini wahai Salman, ke sini, ke depan, jangan di belakang nih, saya ke depan. Saya katanya fatahawaltu fajalastu baina yadayhi, saya duduk di depannya, saya dengerin ucapannya, asma ashabahu hadithi wa uhibbu an yasma'a ashabahu hadith. Saya pengen juga orang-orang liatin cerita saya. Fahaddatsuhu, saya ceritain Rasulullah perjalanan panjang nih, dari sini sampai saya ketemu. Udah diceritain semua bahwa sekarang posisi dia apa? Budak sahaya. Kata Rasulullah, katib ya Salman. Katib itu ambil perjanjian untuk dibebaskan. Jadi ada budak sahaya itu bisa meminta perjanjian kepada tuannya untuk dia ngerjain sesuatu, bayar, tebus diri, bahasa kita. Tebus dirimu. Katanya. Fakatabtu sahibi. Ya udah, saya minta kepada dia untuk ditebus. Dia mintain apa? Ala 300 nakhlah wa 40 uqiyah wa a'anani ashabi. Jadi 300 pohon kurma suruh ditanam. Dalam riwayat lain disuruh ditanam harus berbuah dalam 1 tahun. Persyaratannya susah banget. Udah gitu dikasih tanah yang tandus,
bukan tanah yang subur. Nih lahannya ini 300 korma, tanemin sampai dia tumbuh, sampai berbuah dalam 1 tahun. Kalau begitu merdeka. Sama tambahin emas arba'ina uqiyah, 40 uqiyah, 40 timbangan gitu, berapa gram emas. Ya. Akhirnya dibantu a'anani ashabi Rasulullah SAW bin naqli 30 wuddiyah wa 20 wuddiyah wa 20 wuddiyah wa 10 wa kullu rajul minhum. Nah, akhirnya kan cari bibit korma yang kecil-kecilnya tuh untuk ditanam. Para sahabat kumpulin, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 10, ada yang sampai terkumpul 300. Apa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salman dan yang lain bantuin gali semua lubang. Semua lubang digali. Jangan ada yang menanam. Gali aja. Semua kalian gali. Siapkan tanah. Sudah? Kalau sudah rapi kasih tahu saya. Sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ke sana, sudah kasih tahu ya Rasulullah udah rapi. Tanah tinggal ditanamin aja. Ya udah. Sini mana bibit-bibitnya biar saya yang nanam. Yang lain enggak ada yang ikut-ikut. Jangan ada yang ikut-ikut. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai tangan beliau, taruh, yang lain cuman bantuin nutupin atau yang lain. Rasulullah yang naruh. Rasulullah yang taruh semua. Semuanya ditaruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300-300-nya. Hah? Kata beliau, "Fagaffartuha", saya bolongin, wa a'anani ashabi, dibantu oleh teman-teman yaitu para sahabat. Yaqulu hafartu laha haitsu tudha hatta faragna minha, faja'a Rasulullah fakunna nahmilu ilaihi alwuddi, kita bawain bibitnya kepada Nabi SAW, yaitu yang tangkai yang kecilnya, wa yadha'uhu wa yusawi 'alaiha turab, beliau yang tutupi. Fa walladzi ba'athahu bil haqq ma mata minha wuddiyan wahida, 300-300-nya enggak ada yang gagal. Dalam riwayat disebutkan ada satu pohon itu ditanam oleh Sayyidina Umar. Dia Rasulullah capek. 300 ini bukan 1, 2, 10 bukan. 300 pohon korma kan lumayan. Capek Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar ikut-ikutan satu. Dalam riwayat dalam Syama'il Tirmidzi disebutkan itu ceritanya. Ketika itu satu berapa bulan, yang lain hidup, seger, bagus. Tinggal yang satu nih. Rasulullah, "Ma balu hadza?" Ini kenapa nih ceritanya? Ada apa nih? Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, saya yang menanam itu." Ya. Kata Rasulullah, "Ah, itu sebabnya." Ya udah, sekarang bongkar lagi, kan masih kecil. Bongkar lagi, buka lagi. Rasulullah taruh lagi. Sama Nabi SAW. Itu juga, taruh lagi sama Nabi, ditutup lagi sama Nabi. Nyusul. Iri dia, nggak mau. Yang lain ditanam sama Nabi, ini ditanam Sayyidina Umar, nggak mau deh. Ya, nggak terima deh. Semuanya ditanam, harus dipegang Nabi juga. Ini tanam sama Nabi. Sampai semuanya tumbuh, berbuah, sampai berbuah dalam 1 tahun disebutnya. Fa'addaha, udah selesai. Bagiyat aliyad darahim, udah berarti perjanjian 1 selesai, lunas, format. Tinggal emasnya. Emas dari mana nih? Gak punya apa-apa. Nabi juga waktu itu gak punya apa-apa. Subhanallah. Katanya, dhahab faqala khud fa'atahu rajulun min ba'dil ma'adin bimithli baydatil hamamah min dhahab. Subhanallah, lagi duduk sama Nabi, ada orang datang dari beberapa tambang, ngasih hadiah kepada Nabi emas kecilnya kayak telur merpati. Segini aja. Padahal perjanjiannya kan banyak ya. Kasih segini. Kata Nabi SAW, "Nah, ini dia jatahnya ente sama. Nih, bayarkan ini kepada Tuhanmu." Bayarkan ke dia. Kata dia, "Ya Allah, segini kecilnya, mintanya banyak. Arba'in uqiyah nih nggak sedikit, nggak cukup. Kayaknya sih kasat mata nih nggak bakalan cukup segitu." Tapi diambil. Faqala Rasul, "Khudh hadhihi ya Salman fa'addiha mimma 'alaik." Faqultu ya Rasulullah, "Wa aina taqa' hadhihi mimma alaik?" Ini bisa bayar seberapa ya Rasulullah? Berapa persen nih? Kata Rasulullah, "Fa inna Allah sayuwaddi biha anka." Udah, Allah bakal ngelunasin dengan ini, Allah akan lunasin. Lihat aja. Walladzi nafsi biyadihi lawazantu lahum minha 40 uqiyah. Pas ditimbang berat ternyata. Sama seperti 40 uqiyah, seperti 40 kepingan emas yang dia minta. Segitu padahal kecilnya. Jadi fa'addaituha ilaihim wa baqiya 'indi mithla ma a'taituhum. Bukan kayak gitu lagi kata beliau nih. Ketika ditimbang keluarnya 80. Double. Keluarnya 80 uqiyah. Dikeluarin uqiyahnya itu 40 dibayarkan, masih punya duit lagi.
Punya duit 40 uqiyah, punya dia sendiri. Ya, subhanallah. Ini kisah luar biasa dari Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, ini Salman Al-Farisi ini gak sembarangan sahabat. Ketika beliau berkhidmat dengan Nabi, belajar, coba bagaimana lihat kejujuran beliau ya, pelajaran-pelajaran yang banyak. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang benar-benar tulus dalam meminta hidayah. Tidak mungkin disia-siakan. Ya, Salman Al-Farisi, di mana dia, di mana Nabi. Tapi jujur, tulus, pengen tahu, ngikutin yang benar, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak cukup sampai kepada Nabi, titelnya berubah menjadi sahabat. Ya, setelah manusia afdal setelah Nabi Muhammad, para sahabatnya Nabi SAW. Tidak cukup seperti itu. Ketika mereka menggali Khandak, kan yang memiliki inisiatif bikin parit itu kan Sayyidina Salman. Karena dia mengatakan, nih kalau kita mau diserang, sedangkan kita nggak punya benteng. Biasanya orang punya benteng ya, tinggi, harus bangun lama kalau benteng mah. Bangunannya gimana, tingginya bagaimana, kokohnya gimana, lebarnya jauh, nggak mungkin. Sedangkan Rasulullah mau diserang, Rasulullah sedang musyawarah dengan para sahabat. Kata Sayyidina Salman, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan di sana kalau diserang seperti itu kita bikin parit, penghalang. Jadi mereka nggak bisa kedatang kan. Kalau mau datang nyebrang kan harus pakai tali atau apa, harus gali dulu. Nah, sebelum mereka ngerjain apa-apa, kita panahin mereka. Jadi kan nggak bisa apa-apa, benteng jadinya. Oh, bagus. Ya udah, kita buat parit. Nah, itu dia. Ketika mereka bikin parit seperti itu, para sahabat kan seneng banget tuh dengan pemikiran Sayyidina Salman Al-Farisi dan pendapatnya. Nah, mulailah terjadi perebutan status. Kata orang-orang muhajir, Salman termasuk dengan kami, orang-orang muhajir, kan dia hijrah bukan penduduk Madinah kan. Salman minna al-muhajir, kata ma'syaral muhajirin, Salman ini termasuk dari golongan kita, orang-orang yang berhijrah. Kata orang-orang Madinah, nggak bisa. Salman itu udah jadi penduduk Madinah sebelum datang Nabi. Dia bukan datang karena Nabi di situ, tapi dia udah penduduk Madinah baru datang Nabi. Berarti dia orang Ansor, sama kita. Berebut. Rasulullah dengar orang-orang muhajir bilangnya Salman termasuk dari mereka, orang-orang Ansor bilang Salman termasuk dari mereka. Kata Nabi, Salmanu minna ahlul bait. Kalau Salman ini bukan dari kalian, bukan, tapi termasuk golongan kami ahlul bait, keluarga saya. Nah, nggak cukup titelnya jadi sahabat, bahkan diangkat oleh Nabi sebagai keluarga sendiri nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kisah yang luar biasa dari sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi, dan beliau hidup, dikatakan sebagian riwayat mengatakan umur beliau tuh panjang, lebih dari 100 tahun. Dia mengatakan begitu, karena perjalanan hidupnya kan panjang tuh kisahnya. Ya, dan beliau hidup setelah zamannya Nabi SAW, sampai zaman Sayyidina Umar. Dia jadi pemimpin, jadi ini di suatu wilayah dengan zuhud, dengan baik. Bahkan beliau termasuk orang yang dimintain nasihat oleh Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ketika ketemu Sayyidina Salman bilang, Salman, kita ini bersaudara, kita ini teman dekat. Coba, apakah ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, apakah engkau punya nasihat untuk saya atau dengar sesuatu tentang saya? Katanya, ya ada. Ini sahabat yang jujur dan meminta nasihat. Ada. Apa itu ya Salman? Ada 2 hal. Saya dengar dari engkau, saya kurang srek gitu. Apa? Saya dengar bahwa engkau ini punya baju lebih dari 1, ya khalifah. Sedangkan engkau khalifah harusnya nggak seperti itu. Terus apa lagi? Katanya, saya dengar engkau sekali makan kadang-kadang lauknya sampai 2. Lauknya 2. Ada selain itu ada lagi yang lain? Enggak ada. Kalau yang itu insya Allah sudah. Ente tenang aja. Sudah saya rubah memang, udah nggak begitu lagi. Ya Allah, segitunya mereka koreksi temannya segitu. Ya, zuhudnya ininya benar-benar mereka menjaga titel mereka sebagai sahabat Rasulullah SAW. Ya, zuhudnya ininya. Pernah Sayyidina Salman Al-Farisi sebagai wali atau wali kota lah kalau kita bahasa kita. Wali kota suatu wilayah. Badannya besar, orang Faris, orang Persia, besar-besar badannya. Ya. Ketika itu ada orang pedagang atau pekerja, dia lagi beli-beli barang, pengen orang tukang apa ngangkat barang gitu, kuli, dipanggul yang bawain.
nyariin orang yang bawain barang, nggak ada. Lihat Salman Al-Farisi, nggak kenal ini sebagai wali kotanya karena compang-camping bajunya biasa. Dia bilang, fulan sini, bisa bantu saya angkat ini ke rumah. Itu Salman, siap, baik. Dia nggak bilang, nyuruh saya, nggak tahu saya siapa. Nggak ada gengsi, nggak. Siap, ya ayo bantu orang muslim minta bantuan, silakan bantu. Pas dibawa kan jalannya di belakangnya itu orang. Setiap lewat orang, assalamualaikum ya sahibi Rasulillah, assalamualaikum ya sahibi Rasulillah. Wali kotanya nih, assalamualaikum wali. Orang-orang pada salam, ini nyalamin siapa sih? Ini katanya, foto-fotonya ini, ente emang siapa katanya? Saya Salman. Anta Salman? Anta wali hadal Madinah? Ente tuh wali kotanya? Ente Salman Al-Farisi, sahabi Rasulillah, temannya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Kalau iya. Astagfirullah, saya minta maaf, saya nggak maksud. Nggak apa-apa. Ayo tunjukkan rumah kamu di mana, saya akan sampaikan. Nggak apa-apa, itu minta bantuan ke saya siap bantu, nggak masalah. Saya punya waktu, punya tenaga, saya siap. Ya. Mana kita dengan Salman Al-Farisi? Nah, gengsinya kita gimana nih? La ilaha illallah. Udah sahabat, orang alim, orang besar. Ya, subhanallah. Nggak ada gengsi, nggak ada ngerasa dirinya siapa, saya siapa, kamu siapa. Ini orang baru kemarin masuk Islam, saya sih udah bantu, saya bantu. Nggak apa-apa berkhidmat, nggak masalah. Ya, subhanallah. Ini kisah daripada Sayyidina Salman Al-Farisi. Dari mana? Judulnya apa? Bahwa orang-orang ruhban, orang-orang pendeta-pendeta sudah tahu tentang tanda-tanda kenabian dan juga tanda bahwa Nabi itu sudah datang di zaman tersebut. Salah satunya adalah Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardahum wa an jami' sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa? Ini sekarang udah lewat juga jam 8 lebih. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ya. Iya, di daerah Jordania sana, di daerah Syam. Iya. Iya, karena dia ditunjuk sebagai wali kota seperti tadi itu. Jadi di sana, ke sana pas meninggalnya di daerah seperti itu. Nah. Dan juga banyak dari sahabat tuh bukannya dia nggak cinta kota Madinah, nggak kuat tinggal di kota Madinah. Nggak bisa. Kalau tinggal di kota Madinah bawaannya nangis doang, nggak bisa apa-apa. Ingat Nabi, Sayyidina Bilal juga meninggalnya di negeri Syam. Nggak tahan untuk tinggal di kota Madinah, nggak kuat. Izin sama Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, tolong saya mau minta izin, saya mau pindah. Kemana? Bilal, ente nggak mau nemenin kita di sini? Katanya nggak kuat. Setiap saya pergi ke masjid ingat Nabi. Setiap engkau khutbah di atas mimbar ingat Nabi. Setiap nggak kuat, nggak bisa hidup saya di sini. Nggak bisa hidup kayak manusia biasa, nggak bisa. Ingatnya Rasulullah terus. Pindah ke negeri Syam. Nah, datang pernah di zaman Sayyidina Abu Bakar juga setelah setahun kalau nggak salah dimimpiin oleh Nabi Sayyidina Bilal. Mimpi, oh ya Bilal, mahadal jafa kata ya Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Bilal, ente nggak kangen ana gitu, bahasa kita begitu. Ente nggak kangen, nggak datang ke ana, nggak ngunjungin, nggak ziarah. Bangun tidur nangis Sayyidina Bilal. Ayo kita mau jalan kemana? Ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah langsung nangis di depan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya begitulah sahabat, ya gimana enggak ya. Orang kalau udah cinta aja sama guru atau apa itu kalau kehilangan banget, apalagi Nabi Muhammad SAW benar-benar. Makanya sahabat-sahabat yang kuat bertahan seperti Sayyidina Abu Bakar, kecintaannya itu luar biasa padahal. Sayyidina Abu Bakar kalau udah khutbah terus cerita Nabi pasti nangis. Dikatakan Asma binti Umais kalau nggak salah riwayatnya, kan istrinya Sayyidina Abu Bakar juga. Dia ketika Abu Bakar kalau udah pulang ke rumah malam-malam itu nggak bisa tidur, mojok, bilangnya apa? Wa syauqa ila Rasulillah, betapa rindunya kepada Nabi Muhammad, terus nangis sampai pagi begitu, nangis saja kerjanya. Ingat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar itu kan 2 tahun setelah Rasulullah meninggal. Itu waktu meninggal dicium, dibau daripada hatinya gitu kayak hati yang terbakar. Dikatakan dari rindunya kepada Rasulullah SAW.
Sayyidina Umar juga begitu, Sayyidina Ali juga begitu, bertahan mereka kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati mereka. Ya kalau semuanya nggak kuat repot juga nanti. Siapa yang megang agama, siapa yang nyampein, siapa yang jadi khalifah nanti begitu. Allah. Insyaallah kita bisa berkunjung kepada sahabat Salman Al-Farisi juga insyaallah. Ziarah pada para sahabat, ziarah Nabi Muhammad SAW kota Madinah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada lagi bertanyakan? Seperti udah nggak ada. Kebawa cerita. Nggak kepikiran apa mau nanya? Nggak kan? Jadi sosok Salman Al-Farisi, pelajaran dari beliau yang paling penting adalah jujurnya dia, tulusnya dia dalam mengikuti kebenaran. Itu yang paling penting. Orang yang semacam itu pasti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mendekatkan dia kepada Allah. Makanya di dalam kitab-kitab ahli tasawuf dikatakan, "Lau sadagal murid lawajadul masyaikh 'alal abwab." Kalau seandainya jujur seorang yang ingin mencapai ridha Allah, pengen sampai kepada Allah, pengen kedekatan kepada Allah, jujur, tulus benar-benar, maka dia akan mendapatkan gurunya ada di depan pintunya. Artinya bakal disampaikan kepada orang yang akan membimbing dia kepada Allah. Itu. Dan ini contoh nyata dari Sayyidina Salman Al-Farisi, ya. Jadi artinya juga hidayah dari Allah macam-macam. Ada orang dari jauh datengin, ada orang deket sama Nabi nggak beriman. Jadi subhanallah, deket. Ada orang lagi sudah statusnya seperti orang Muslim tapi munafik, nggak jujur dalam beriman. Orang macam-macam. Ya subhanallah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء. أن الله يبارك لنا ولكم في هذه المجامع، وأن الله يرزقنا كمال محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا وإياكم زيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في السهالة والجمالة، وفي كل سنة إن شاء الله زيارة قبره صلى الله عليه وسلم حتى نقرب منه سبحانه وتعالى ونقرب منه حبيبه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وفي اليقظة، آمين يا رب العالمين، ويجمعنا به في الدارين مع لطف وعافية الشاملة ظاهر وباطن، واحفظنا وإياكم وأولادنا وأحفادنا وذرارينا وجميع ما لنا وما عندنا على هذه النية وكلنا صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.